Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang saham SIDO ya. Apakah saham ini bagus untuk jangka waktu yang panjang, teman-teman? Sebelum kita masuk ke video pembahasan, kemarin tanggal 18 Maret 2025 itu sempat viral ya. Kenapa? Karena di sini indeks saham itu jatuh bebas, teman-teman. Bisa kita lihat ya grafik dalam satu minggu terakhir. Nah, ini di angka 66. Kemarin sempat turun di angka 6014 ya. Tapi akhir-akhir ini terus mengalami kenaikan lagi, teman-teman. Semoga secepatnya naik kembali ya, menyentuh di angka 7 ribuan, teman-teman. Oke, di sini langsung saja ya kita masuk ke saham SIDO. Kita bisa cari di sini SIDO. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di portofolio, teman-teman. Ini adalah portofolio saham saya, yang mana bisa kita lihat ya, semuanya mengalami kerugian. Di sini untuk saham SIDO, saya itu investasi terbesar saya ada di saham SIDO ya, yaitu 100 juta, yang mana sekarang sedang mengalami kerugian minus 29,45%, atau setara dengan minus 29.500.000 rupiah. Yang mana di sini total nilai investasi saya saat ini tinggal 70 juta rupiah. Di sini kemarin harga rata-rata saat saya membeli yaitu 772 ya. Sedangkan harga rata-rata saat ini yaitu 545, teman-teman. Nah, bahkan kemarin ketika IHSG anjlok itu harganya sempat menyatu di 515, bahkan 505 kalau nggak salah ya. Nah, saya disayangkan saya itu tidak mempunyai uang. Kalau punya uang itu waktu yang tepat ya untuk kita menambah nilai investasi kita, teman-teman, karena kita bisa membeli di harga rendah sehingga nanti harga rata-rata kita akan turun drastis, teman-teman ya. Jadi begitu ya untuk cara kita menurunkan harga rata-rata ini dengan cara kita membeli di harga yang rendah ini, teman-teman. Oke, kita klik saja untuk saham dari SIDO ini ya. Nah, kita bisa lihat lebih detail. Kalau kita lihat dari grafik harga saham SIDO ini dalam satu bulan itu terus mengalami penurunan ya, dari harga 630 ke 550, teman-teman. Bahkan dalam 3 bulan terjadi kenaikan dan penurunan harga ya. Tetapi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir di sini juga mengalami penurunan ya. Tapi di sini di tanggal 1 Maret 2022 sempat menyentuh di harga 1000, teman-teman. Tapi sekarang sudah turun terus ya. Nah, kemudian apakah saham SIDO ini masih bagus untuk jangka waktu yang panjang? Kita bisa lihat dari performa, teman-teman. Di sini ada ke statistik ya. Nah, kalau kita lihat dari performa, return, ROA, ROE, GVM, OVM, NVM di sini masih bagus ya. Bahkan untuk saham SIDO ini masih di peringkat 1 dan juga peringkat 2 untuk performa. Kemudian kalau kita lihat dari valuation, di sini juga masih cukup bagus ya. Nah, tapi di sini untuk price to book value-nya masih tinggi ya, teman-teman, 4,69. Oke, namun di sini untuk saham SIDO ini itu masih bagus karena masih mengalami keuntungan. Bisa kita lihat di menu finansial ini ya. Nah, walaupun di kuartal ke-4 di tahun 2024 di sini pendapatannya turun ya. Tetapi di kuartal ke-1 di tahun 2025 itu pendapatan naik, teman-teman. Nanti kita lihat ya informasi tentang pendapatan dari saham SIDO ini. Kemudian kenapa saya membeli saham SIDO ini untuk investasi terbesar saya? Karena di sini untuk saham SIDO ini rutin untuk membagikan dividen ya. Bisa kita lihat di tahun 2024 kemarin itu 2 kali membagikan dividen, teman-teman, yaitu di bulan November dan juga di bulan Mei ya. Begitupun untuk di tahun 2023 juga 2 kali memberikan dividen. Jadi selain kita bisa mendapatkan uang dari selisih harga beli dan jual, kita nanti juga bisa mendapatkan uang dari yang namanya dividen ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari berita tentang saham SIDO ini, teman-teman, bisa kita lihat di menu news ini ya. Nah, ini di tanggal 17 Maret 2025 kemarin itu ada berita tentang rancangan SIDO akan buyback saham sebesar 300 miliar. Nah, apa sih pengaruhnya ketika saham SIDO ini akan buyback sahamnya, teman-teman? Sebelumnya apa itu buyback saham? Nah, coba kita lihat ya di sini.
di pemberitahuan, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul TBK atau Sido mengumumkan rencana pembelian kembali saham alias buyback. Nah, artinya saham yang sudah beredar di pasar akan dibeli kembali oleh perusahaan Sido ini, teman-teman. Yang mana dana yang sudah disiapkan perseroan untuk ASI korporasi tersebut maksimal 300 miliar. Manajemen Sido berencana mengajukan rencana itu dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang dijadwalkan pada 2 Mei 2025. Nah, kemungkinan di tanggal ini juga akan membahas tentang seberapa besar dividen nanti yang akan didapatkan, teman-teman. Kemudian, adapun perkiraan jumlah saham yang akan di buyback sekitar 1,5% atau setara dengan 450 juta saham Sido ya. Dengan demikian, pembelian ini akan tetap memperhatikan jumlah saham free float tidak kurang dari 10% dari total saham tercatat. Sumber dana yang digunakan perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham sepenuhnya menggunakan kas internal perusahaan, katanya. Adapun pelaksanaan buyback akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak persetujuan RUPS. Perseroan akan membatasi harga buyback sebesar 760 per saham. Wow, besar ya teman-teman. Kalau kita lihat saat ini untuk harga saham Sido di harga 500-an ya. Nah, kalau dia membeli di harga 760, kemungkinan nanti untuk harga saham Sido ini akan naik kembali ya teman-teman. Semoga saja bisa lagi menyentuh di harga 1000-an. Saat ini harga saham Sido berada di level 540. Tiur mengatakan buyback ini dilakukan karena perseroan memandang harga saham Sido di pasar saat ini tidak mencerminkan harga wajar dari kondisi fundamental. Nah, yang artinya untuk kondisi fundamental saham Sido ini itu masih sangat bagus sekali ya untuk jangka waktu yang panjang. Tetapi sangat disayangkan di sini investor cenderung seperti menghindari untuk saham Sido ini ya, sehingga di sini harganya turun teman-teman ya. Nah, kemudian sudah habis ya. Nah, apa sih dampak dari buyback saham ini teman-teman? Coba kita cari ya di Google. Apa yang terjadi jika buyback saham? Saham hasil dari buyback akan menjadi saham treasury yang akan disimpan oleh perusahaan. Saham ini dapat dijual kembali ketika harga saham mengalami tren kenaikan yang tinggi, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Oh, berarti saham yang sudah dibeli oleh perusahaan ini nantinya akan bisa dikeluarkan lagi ya teman-teman ke dalam pasar saham. Nah, coba kita lihat ini. Ternyata ini dampak buyback saham terhadap kinerja. Dampak buyback saham pada laba per saham. Pelaksanaan buyback atau pengembalian kembali saham oleh perusahaan tentu saja memberi dampak pada berbagai hal. Di antaranya yang paling terdampak adalah laba per saham alias earning per share. Lantas apa yang dapat ditimbulkan oleh tindakan buyback saham terhadap laba per saham? Kemungkinan nanti untuk laba per sahamnya atau earning per share-nya akan berkurang ya teman-teman. Kenapa? Karena sebagian keuntungannya digunakan untuk membeli saham atau buyback saham tersebut, teman-teman. Nah, misalnya di sini ya, di tahun lalu untuk saham Sido ini itu membagikan dividen di harga 18 per lembar ya. Nah, ini untuk dividen ini didapatkan dari perhitungan laba perusahaan. Nah, kalau di kuartal di tahun 2025 ini pendapatannya naik, kemungkinan untuk labanya atau cash dividennya juga akan naik ya. Bisa kita lihat nih di tahun 2023 12, sekarang 18 teman-teman. Nah, tetapi karena akibat adanya buyback, kemungkinan untuk cash dividennya akan turun ya. Semoga saja tetap mengalami kenaikan teman-teman. Karena kalau kita lihat dari laba perusahaan di kuartal 2025 ini itu mengalami kenaikan teman-teman. Kemudian buyback saham apakah kabar baik bagi investor? Bisa saja menjadi kabar baik teman-teman, karena nanti akan meyakinkan para investor untuk membeli lagi untuk saham Sido ini ya, sehingga harganya akan naik teman-teman. Oke, jadi itu ya kurang lebih penjelasan dari saya tentang buyback dari saham Sido ini. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, atau bisa berdiskusi di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.